Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Cira Caniago. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Kebakaran limbah kayu pabrik di Desa Tepusen Temanggung, satu kecamatan diselimuti kabut tebal. Diduga fiktif, 78 makam ulama dan wali di Wonosobo dibongkar. 10 bakal pasangan calon kepala daerah dari 3 kabupaten dan 1 kota di Jawa Tengah menjalani pemeriksaan kesehatan. Kebakaran melanda limbah kayu pabrik di Desa Tepusen, Kecamatan Kaloran, Temanggung. Kebakaran yang terjadi sejak Jumat kemarin hingga Senin siang belum juga padam. Akibat kebakaran, satu kecamatan diselimuti kabut tebal. Oke Mas, sudah sampai ke sini. Sudah 3 hari api yang membakar tumpukan limbah kayu pabrik di Dusun Lotermas, Desa Tepusen Kaloran, Temanggung belum juga padam. Hingga Senin siang titik api masih terlihat di area limbah kayu seluas 5.000 meter. Hingga Senin siang belum ada tanda-tanda api padam, padahal pemadam kebakaran sudah mengerahkan anggotanya untuk memadamkan api. Gunungan limbah kayu terbakar sejak Jumat lalu. Warga yang mengetahui adanya kebakaran kemudian melapor ke pemadam kebakaran. Namun karena tumpukan kayu memiliki tinggi 5 meter, api sulit padam. Diduga masih ada api yang membakar bagian tengah tumpukan limbah kayu. Belum lagi sulitnya mendapatkan air membuat proses pemadaman terkendala. Ke lokasi dan berusaha untuk kami melakukan penyekatan. Karena kami analisa untuk bahan baku yang terbakar adalah limbah pabrik yang kurang lebih luasannya mencapai setengah hektar dan kurang lebih tingginya mencapai 5 meter. Yang merugikan, yang kena dampaknya adalah masyarakat karena otomatis untuk kabut ini akan mengganggu dan ibunya sampai mungkin sekecamatan Kandangan. Sumber air cukup jauh dari lokasi karena untuk menurut tanah Kandangan memang sulit. Kebakaran ini cukup mengganggu warga yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran. Selain asap tebal yang menyelimuti wilayah mereka, api juga nyaris menjalar ke kandang peternakan warga. Sangat terganggu sekali karena limbah sampah itu sangat berdekatan sekali dengan posisi kandang kami. Hampir saja nyaris kemarin kalau tidak tepat penanggulangannya dari damkar bisa terbakar. Ya tadi dengan alat berat, tapi tidak cuma 1, 2, 3 hari akan terselesai. Harapan kami secepat mungkin dan ada perhatian dari pemerintah bisa membantu segera mungkin karena asap sangat mengganggu. Kepulan asap yang terus meluas membuat warga satu kecamatan Kaloran terkepung asap. Damkar beserta BPBD, TNI dan Polri akan terus berupaya memadamkan api. Wahyu Diono melaporkan dari Temanggung. Gunung Merapi yang berada di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah kembali semburkan lava pijar. Semburan lava pijar terjadi sebanyak 53 kali ke arah barat daya atau Kali Bebeng. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi mencatat Gunung Merapi semburkan lava pijar sejak Selasa dini hari. Jarak luncur semburan lava pijar maksimum 1,6 km. Data terbaru terkait aktivitas kegempaan di Gunung Merapi mencatat beberapa kejadian penting. Merapi terdeteksi gempa guguran sebanyak 54 kali. Durasi gempa berkisar 51 detik hingga 170 detik. Status Gunung Merapi hingga saat ini berada di level 3 atau siaga. Masyarakat diimbau berada pada jarak aman 7 km dari puncak Gunung Merapi. Tujuh 78 makam di Kali Cutang, Wonosobo dibongkar paksa oleh warga. Pembongkaran dilakukan karena makam itu diklaim sebagai makam ulama dan wali. Dari hasil penyelidikan, makam itu ternyata fiktif. Dua makam yang berada di Desa Ngalian, Kecamatan Wadas Lintang, Wonosobo dibongkar warga. Pembongkaran makam ulama dan wali ini diduga fiktif alias palsu. Saya
bahwa makom ini tidak ada. Memang sebenarnya tidak ada dan ini sudah terselesaikan dengan baik. Saya mohon kepada dinas yang terkait untuk bisa memberikan pencerahan bahwa di sini tidak ada makom wali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak hanya makam di pendopo, makam di sekitar juga dibongkar warga. Pembongkaran makom Kalijuta ngabal-abal iki. Sebelumnya banyak laporan warga yang masuk soal 78 makam ulama dan wali di kompleks ini yang palsu. Hal itu pun dibuktikan dengan tidak adanya bukti sejarah dan ilmiah. Tim yang terjun menyelidiki keaslian makam malah menemukan fakta di area itu hanyalah area kolam dan taman terbuka hijau, bukan area makam ulama. Awal mula dari laporan masyarakat bersama mantan kepala desa yang dulu bahwa tanah tersebut bekas kolam ikan untuk penunjang stunting. Kemudian pada tahun 2022 waktu sudah berganti kades menjadi makam wali katanya. Tetapi beriringan berjalannya waktu kita ada data, kita ada dokumen-dokumen, ternyata makam tersebut abal-abal dan sudah terbukti di Sekda waktu itu tahun 2022. Berarti itu tanah kosong? Itu tanah kosong, tanah sepadan sungai, dan di izin tata ruangnya pun tidak ada, itu zonanya hijau. Kemunculan makam ini berawal pada tahun 2022 lalu. Warga melaporkan adanya penemuan puluhan makam di tempat ini. Total ada 78 nisan di kompleks permakaman Kalicutang yang disebut-sebut sebagai ulama dan wali. Namun kini lokasi ini telah dihancurkan dan ditutup agar masyarakat tidak lagi kembali ke makam untuk berziarah. Wahyu Diono melaporkan dari Wonosobo. Di Cilacap ada pohon pisang tumbuh tak lazim. Pohon pisang itu memiliki tandan yang panjang hampir menyentuh tanah. Keberadaan pohon pisang unik menjadi daya tarik bagi masyarakat sehingga mereka datang untuk melihat langsung dan bersuah foto. Pohon pisang ini lain daripada yang lain. Lihat saja ukurannya, tandannya lebih panjang dari biasanya. Pohon pisang yang ditanam 3 bulan lalu berbuah tak lazim. Panjang tandannya lebih dari 2 meter, namun buah pisangnya berukuran normal. Dasimah, warga desa Sindang Raja Cilacap merupakan pemilik pohon pisang langka. Namun sayang, ia tidak mengetahui jenis pisang yang ditanam oleh orang tuanya. Saya nggak tahu ini pisang apa, waktu bapak saya nanam itu nggak tahu ini pisang apa. Tahu-tahu tubuhnya kayak gini, panjang banget. Karena unik dan langka, pohon pisang ini menjadi tontonan warga. Mereka rela datang karena mengaku penasaran dengan ukuran tandan pohon pisang. Langkanya pohon pisang bertandan panjang tidak disia-siakan warga. Mereka pun bersuah foto dengan warga lain dengan latar belakang pohon pisang. Soalnya ini pisangnya kayak aneh gitu, nggak ada di tempat lain. Baru lihat kali ini ada di sini. Tahu pisang apa nih, Pak? Nggak tahu namanya sih, cuma aneh aja ya. Oh, sengaja kayak panjang banget, terus isinya banyak banget gitu. Baru kali ini lihat sih di sini, makanya penasaran. Saya jauh-jauh ke sini buat lihat ini. Sebagian buah pisang telah matang. Pemilik pohon pun menawarkan ke warga untuk mengambilnya. Namun karena bentuknya yang langka, warga enggan mengambil pisang untuk dimakan. Mereka ingin buah tersebut semakin panjang dan terus menjadi tontonan warga. Mardianto melaporkan dari Cilacap.